Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid kelas 11 yang Pak Soleh banggakan, mari kita mulai pelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini tentang peradaban Islam abad modern. Islam masa modern 1800 sampai sekarang. Secara etimologis, peradaban berasal dari kata hadoro, yang berarti kehidupan kota. Berlawanan dengan badu, artinya pedalaman. Secara terminologis, hadoro mencakup aspek kehidupan manusia yang menetap seperti sistem politik, ekonomi, sosial, pemikiran, dan kesenian. Pembagian peradaban Islam menurut Profesor Dr. Harun Nasution dibagi 3. 1. Periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi, yaitu masa kemajuan Islam 1 dan masa disintegrasi. Yang kedua, periode pertengahan tahun 1249 sampai 1500, yaitu masa kemunduran dan masa 3 kerajaan besar, Utsmani, Safawi, dan Mughal. 3. Ada periode modern 1800 sampai sekarang. Masa kebangkitan Islam akibat kontak dengan Barat dimulai setelah ekspedisi Napoleon ke Mesir. Kesadaran umat Islam atas kemunduran di berbagai bidang mendorong munculnya gerakan pembaruan, terutama di Turki Utsmani, dengan adopsi ilmu dan ide Barat. Pandangan Barat, menurut Scawen Blum 1882, ada 4 faktor kebangkitan Islam. Pertama, karena ibadah haji, ada ajaran khalifah. Yang ketiga, kota suci Mekah keberadaannya. Dan keempat, reformasi internal Islam. Bermula dari tokoh seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang menyerukan kembali ke ajaran Al-Quran dan Sunnah, serta melawan bid'ah, khurafat, dan taklid. Ciri gerakan salaf: 1. Mendorong ijtihad. 2. Tidak taklid buta. 3. Meluruskan akidah. Dan 4. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Isi pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim sebagai pembaruan agama, sosial, ekonomi, menolak bid'ah, takhayul, dan fatalisme. Setelah masa kejayaan, umat Islam mengalami kemunduran dan muncul kesadaran untuk bangkit melalui para mujaddid di berbagai bidang. Tokoh-tokoh pembaru Islam modern: Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah At-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Sultan Mahmud II, Muhammad Iqbal, Kiai Ahmad Dahlan, dan Kiai Ahmad Hashim Ash'ari. B. Gerakan pemikiran modern. Islam membuka ruang pembaruan. Tokoh seperti Muhammad bin Abdul Wahab memulai gerakan Wahabi yang fokus pada pemurnian akidah dan kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Muhammad bin Abdul Wahab, gerakan Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab lahir di Najd, Saudi Arabia pada tahun 1703. Gerakannya bertujuan mengembalikan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan hadis, serta membersihkan paham yang menyesatkan. Ia mendapatkan dukungan dari Muhammad bin Saud yang membantu menyebarkan ajaran Wahabi hingga ke Indonesia melalui ulama Paderi pada tahun 1821. Pemikirannya muncul sebagai reaksi terhadap kaum tauhid yang terdistorsi oleh ajaran tarekat. Dalam tauhid, ia menekankan: 1. Hanya Allah yang layak disembah, selainnya adalah syirik. 2. Meminta pertolongan kepada syekh atau wali merupakan syirik. 3. Menggunakan nama nabi atau malaikat dalam doa juga syirik. Pokok-pokok pemikirannya mendukung bahwa hanya Al-Quran
dan hadis sebagai sumber ajaran Islam, serta menolak taklid kepada ulama. Muhammad Ali Fasha. Muhammad Ali Fasha adalah pelopor kebangkitan Islam di Mesir. Lahir pada Januari 1765 di Kawala. Berasal dari keluarga kurang mampu, ia tidak mendapat pendidikan formal, tapi dikenal cerdas dan gigih. Fasha berhasil membebaskan Mesir dari kekuasaan Napoleon dan diangkat sebagai wali Mesir oleh Sultan Turki. Pemikiran Ali Fasha meliputi: 1. Mengirimkan 313 pelajar Mesir untuk belajar ke Eropa antara tahun 1813 sampai 1849. 2. Menghadirkan perwira Perancis untuk melatih tentara Mesir dan mengirim pelajar terbaik untuk belajar kemiliteran di Perancis. 3. Melakukan inovasi di bidang ekonomi dan pertanian, seperti memperbaiki irigasi dan membuka sekolah pertanian. 4. Mendirikan banyak sekolah modern dalam berbagai bidang. 5. Memasukkan ilmu modern ke kurikulum pendidikan dengan mengelompokkan ilmu pengetahuan menjadi 5 kategori. Inovasi ini berpengaruh signifikan pada perkembangan Mesir dan stabilitas ekonominya. Tokoh pembaru Islam yang berikutnya adalah Al-Tahtawi. Nama lengkapnya adalah Rifa'ah Badawi Rafi Al-Tahtawi, seorang pemikir pembaruan dunia Islam dari Mesir. Ia mendalami ilmu barat dari sarjana Perancis dan dari pergaulannya dengan ulama Al-Azhar. Sebagai ulama besar, ia telah menyalin buku-buku Perancis seperti buku Montesquieu, Voltaire, dan Rousseau ke dalam bahasa Arab. Ia mendirikan sekolah penerjemahan yang meliputi bahasa Arab, Perancis, Turki, Persia, dan Italia. Adapun buku-buku karangannya adalah: 1. Tahlis Ibris ala Talkhis Baris, yang artinya intisari dari penjelasan tentang Paris. 2. Manahij Bab al-Misriyah fi Manahij Adab al-Ansariyah, artinya jalan bagi orang Mesir menuju sastra modern. Al-Tahtawi berpendapat bahwa ijtihad masih bisa dilakukan oleh umat Islam. Ia mendorong para ulama untuk mempelajari ilmu-ilmu modern agar ajaran Islam tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa pemikirannya tentang pembaruan Islam adalah: 1. Islam tidak hanya mengurus akhirat, tapi juga kehidupan dunia. 2. Raja tidak boleh berkuasa absolut, harus dibatasi oleh syariat dan musyawarah. 3. Syariat harus disesuaikan dengan zaman modern. Umat Islam harus aktif dan tidak pasif. Yang berikutnya, ulama perlu belajar filsafat dan ilmu modern. Dan berikutnya, pendidikan harus terbuka untuk semua, termasuk wanita. Tokoh pembaru Islam yang berikutnya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah tokoh pembaharu dari Afghanistan yang fokus pada politik dalam Islam. Ia berdakwah di India, Mesir, dan Paris, di mana ia mendirikan organisasi Al-Urwatul Wusta untuk menyatukan umat Islam dan melawan penjajahan. Ia mendukung pan-Islamisme dan lebih memilih demokrasi daripada pemerintahan diktator. Setelah ditangkap oleh Sultan Abdul Hamid, ia wafat di Istanbul. Beberapa karyanya meliputi pembahasan mengenai ateisme, takdir, dan filsafat, syahadat. Di Paris, ia meneruskan perjuangannya dengan majalah yang menolak penjajahan. Meskipun mengalami pelarangan, Al-Afghani berpendapat bahwa peningkatan pengetahuan adalah kunci kemerdekaan sejati. Ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh yang terpengaruh olehnya termasuk pembukaan ijtihad, penghormatan terhadap akal, dan pembatasan kekuasaan negara melalui konstitusi. Beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaruan Islam adalah: 1. Kemunduran umat Islam bukan karena Islam tidak cocok dengan zaman, tapi karena banyak faktor lain. 2. Untuk maju, umat Islam harus kembali ke ajaran Islam yang murni.
dipahami dengan akal dan kebebasan. 3. Pemerintahan absolut harus diganti dengan sistem demokrasi dan musyawarah. Agama dan politik tidak boleh dipisah. Dan yang terakhir, pan-islamisme atau solidaritas antar umat Islam harus dihidupkan kembali. Tokoh pembaru Islam yang berikutnya adalah Muhammad Rashid Ridho, tahun 1865 sampai 1935. Muhammad Rashid Ridho lahir pada 18 Oktober 1865 di desa dekat Tripoli, Lebanon. Ia belajar bersama Syekh Hussein Al-Jasr dan kemudian pindah ke Mesir pada tahun 1898 untuk belajar dari Muhammad Abduh. Mereka menerbitkan majalah Al-Manar untuk mereformasi isu agama, sosial, dan ekonomi. Pada tahun 1912, Ridho mendirikan madrasah Al-Da'wah wa Al-Irsyad di Kairo. Ia menulis karya penting tentang tauhid dan mendukung pemahaman Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pokok pemikirannya mencakup pentingnya sikap aktif, penggunaan akal, serta penguasaan sains dan teknologi. Yang berikutnya, tokoh pembaru Islam adalah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot pada tahun 1873 dari keluarga kelas menengah di Punjab. Ia belajar di Lahore dan memperoleh gelar MA dan didorong oleh Thomas Arnold untuk belajar di Inggris. Pada tahun 1905 ia pergi ke Cambridge untuk belajar filsafat dan kemudian pindah ke Munich memperoleh gelar PhD. Dalam mistisisme, tesis doktoralnya berjudul Perkembangan Metafisika di Persia. Pada tahun 1908 ia kembali ke Lahore bekerja sebagai pengacara dan dosen filsafat. Bukunya The Reconstruction of Religious Thought in Islam adalah hasil ceramah-ceramah yang diberikannya di beberapa universitas di India. Ia memasuki dunia politik dan terpilih menjadi Presiden Liga Muslimin, menghadiri perundingan di London dan konferensi di Yerusalem. Diundang ke Afghanistan untuk berdiskusi Universitas Kabul, meninggal pada tahun 1938. Muhammad Iqbal adalah penyair dan filosof yang berpengaruh pada gerakan pembaharuan Islam. Adapun pemikiran Muhammad Iqbal tentang pembaharuan Islam adalah ijtihad memiliki kedudukan penting dalam pembaharuan Islam. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis dan didorong untuk bergerak. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kelemahan dan stagnasi. Hukum Islam tidak statis tetapi dapat berkembang seiring waktu. Umat Islam harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki Barat, dan fokus umat Islam terhadap arketisme menyebabkan terabaikannya masalah duniawi dan sosial. Tokoh pembaru Islam berikutnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1868 sampai 1923 Masehi. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada 1 Agustus 1868. Ia belajar Al-Quran dan ajaran Islam dari ayahnya dan para ulama, serta melanjutkan pendidikan ke Mekah pada 18 November 1912. Ia mendirikan organisasi Muhammadiyah. Pemikiran utamanya adalah satu, pendidikan Islam harus berbentuk manusia berakhlak, berilmu, dan paham ilmu dunia. 2. Pendidikan harus mencetak jiwa nasionalisme dan patriotisme. 3. Materi pendidikan perlu mencakup moral individu dan masyarakat. 4. Model pendidikan menggabungkan pesantren dan sekolah umum. Ia modernisasi pendidikan dengan menciptakan lembaga yang mengadopsi sistem sekolah Barat dengan nilai-nilai Islam. Yang berikutnya, tokoh pembaru Islam adalah Muhammad Abduh. Tokoh pembaharu dari Mesir, anak seorang petani miskin.
Ia belajar di Universitas Al-Azhar dan bertemu Jamaluddin Al-Afghani yang sangat memengaruhinya. Karena ikut terlibat dalam pergerakan politik, ia diusir dari Mesir bersama gurunya dan pergi ke Paris. Di sana mereka mendirikan organisasi dan menerbitkan majalah Al-Urwatul Wusqa. Setelah beberapa tahun, ia kembali ke Mesir dan diangkat menjadi rektor Universitas Al-Azhar. Sebagai rektor, ia membuat perubahan besar seperti memasukkan pelajaran filsafat Islam dan mengubah metode pengajaran. Muhammad Abduh menolak keras paham jumud atau kaku dan tidak mau berubah karena itu menghambat kemajuan umat Islam. Ia percaya kejumudan ini datang dari luar Arab dan ikut merusak cara berpikir umat Islam. Ia juga sangat menentang bid'ah dan sering mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ia menyebarkan pemikirannya ke seluruh dunia Islam agar umat bisa menjadi bangkit dan maju. Tokoh pembaru Islam berikutnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lahir di Jombang, Jawa Timur pada 14 Februari 1871. Ia berasal dari keluarga pesantren dan keturunan Sunan Giri. Pendidikan agamanya dimulai dari keluarga, lalu melanjutkan ke berbagai pondok pesantren di Jawa dan belajar bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan di Semarang. Ia kemudian menuntut ilmu di Mekah selama 7 tahun dan dipercaya mengajar di Masjidil Haram. Di antara gurunya adalah Syekh Mahfud At-Tirmizi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi, Syekh Ahmad Al-Attar, Sayyid Sultan bin Hashim, Sayyid Ahmad Nawawi, Sayyid Husain Al-Habsyi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang yang menjadi pusat pembaruan pendidikan Islam saat itu. Saat itu masyarakat Tebu Ireng penuh dengan maksiat. Namun melalui kesabaran dan keteguhan dakwahnya, beliau berhasil mengubah keadaan masyarakat menjadi lebih religi. Kiai Haji Hasyim adalah pendiri NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ia dikenal sebagai ulama yang menggabungkan keilmuan agama, dakwah, pendidikan, dan nasionalisme. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari, satu, tasawuf, terinspirasi oleh Al-Ghazali. Tasawuf bagi beliau bertujuan memperbaiki akhlak dan perilaku umat sesuai ajaran Islam. 2, politik, mencetuskan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Santri Nasional, mengajak umat menjaga persatuan bangsa. 3, pendidikan, menekankan kesempurnaan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter santri berdasarkan pemahaman Islam yang besar. Karya-karyanya, 1, Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim, yaitu tentang keutamaan ilmu dan adab murid kepada guru. 2, Al-Nur Al-Mubin, yaitu pentingnya mencintai Nabi Muhammad SAW. 3, Al-Tambihat wa Al-Wajibat, yaitu kritik terhadap praktik perayaan Maulid yang menyimpang. 4, Al-Duror Al-Muntasirah, menjelaskan hakikat wali Allah dan thariqat yang benar. 5, At-Tibyan, tentang pentingnya silaturahim dan hubungan sosial. 6, Al-Mawa'idh, pentingnya persatuan umat Islam. Dan 7, Risalah fi Ta'aqud Al-Akhbi Mazahib Al-A'immah Al-Arba'ah, yaitu pentingnya berpegang pada salah satu mazhab dan metode ijtihad. Latar belakang pembaruan Islam. 1, umat Islam mengalami kemunduran akibat penjajahan Barat, faktor eksternal dan kewujudan khurafat serta perpecahan internal.
2. Masa kejayaan Islam di era klasik menjadi inspirasi kebangkitan kembali. 3. Gagasan pan-Islamisme, persatuan umat Islam oleh Jamaluddin Al-Afghani, mendorong perjuangan melawan penjajahan, termasuk di Indonesia. Peran ulama dan haji Indonesia. Setelah dibukanya Terusan Suez 1869, banyak umat Islam Indonesia berhaji dan belajar di Mekah, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mereka menyerap ide pembaruan dan menyebarkannya di tanah air, baik dalam bidang agama maupun politik. Perlawanan ulama terhadap penjajahan antara lain ada Perang Padri 1821 sampai 1837, ada Perang Diponegoro 1825 sampai 1830, Perang Banjar, Jambi, Aceh, dan pemberontakan Cilegon. Organisasi dan lembaga pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tahun 1912. Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama atau NU 1926. Lahir organisasi Islam lain, Al-Irsyad versus Al-Khairat, Matlul Anwar, dan lain-lain. Dalam pendidikan, berdiri Universitas Islam Indonesia atau UII 1951. Lalu PTAIN 1951, berubah menjadi IAIN 1960. Sekarang berkembang jadi UIN, Universitas Islam Negeri. Hikmah belajar peradaban Islam modern. 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi penting, namun harus dilandasi iman. 2. Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama adalah dasar membangun peradaban. 3. Ilmu-ilmu pesantren penting untuk memahami Islam secara menyeluruh. 4. Sejarah masa lalu memberi pelajaran untuk perbaikan masa depan. Dan yang terakhir, pentingnya semangat ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, dan Basyariyah. Alhamdulillah, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.